Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing dari Secotep yang tipenya ATX dan juga besar serta warnanya dia itu sangat keren sekali sih, berwarna hitam dan juga grey. Berbeda seperti casing pada umumnya ya, berwarna full black atau full putih, tapi ini berwarna hitam dan juga grey seperti contoh yang ada di sini penampakannya dan juga di sini dari segi boxnya. Dan ini adalah serinya Secotep King 360 yang dimana tersebut 360 support 360 mm biasanya tersebut seperti itu. Di bagian depan bisa radiator 360 maupun di bagian atas. Dan apakah ini bagus atau tidak? Apalagi di harganya terbilang ini terjangkau daripada di harga yang lainnya, sama-sama tipe ATX dan juga gaming. Ini di harga 819.000 aja. Meskipun belum ada free fan-nya, tapi dari segi kualitasnya dia tuh mahal banget sih. Dan premium lah dari segi bahannya, seperti contoh yang ada di sini ya. Kalau saya ketuk-ketuk, ini terbilang bagus dan kokoh. Kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa pengujiannya dari segi sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak. Dan juga dari segi kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini ada atau tidak. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini kita cek dari segi boxnya, yaitu simple pada umumnya, dan juga di sini apakah ada spesifikasinya atau tidak. Dan jawabannya ada sih, speknya di bagian belakang sini. Coba aku bacakan dulu ya dari segi spesifikasinya. Mungkin ini memang agak besar banget sih dari segi boxnya. Aku kasih sini dulu. Dan aku bacakan sebelum saya membongkar dari segi casing yang ada di sini. Secotep King 360. Yang pertama, support motherboardnya tipe EATX, ATX maupun MATX, ITX juga bisa. Karena dia itu ada slotnya terdapat 7. Dan yang kerennya tersebut yaitu juga ada warna hitam dan juga grey-nya. Ini bagus banget sih, cakep. Dan juga di sini maksimal CPU coolernya di 175 mm. Jadi menggunakan heat pad semuanya bisa masuk lah. Dari sini ke sini 175 mm jadinya aman. Karena maksimalnya di 160 mm dari segi CPU cooler. Dan apalagi GPU card-nya support sampai 390 mm. Dari sini ke sini dia tuh triple fan juga bisa, aman lah. Ataupun 4 fan juga bisa lah kalau misalnya ada 4 fan-nya ya. Tapi kalau yang ini sangat aman sekali, hampir di 400 mm. Untuk yang lainnya, untuk hard disk, dia tuh support sampai 1 aja sih untuk hard disk ya, 3,5 inch. Dan juga SSD support sampai 2. Tapi kita cek aja nanti ya, apakah sesuai atau tidak, dan juga bisa lebih atau tidak. Terkadang sih agak misinfo ya di bagian data sama sebenarnya. Tapi kebanyakan malah bisa lebih lah daripada yang ada di data di sini, apalagi di hard disknya. Dan nanti di bagian fan ya, di bagian depan support 3, atas support 3, belakang support 1, di bagian samping juga support 2 ya, ada fan sampingnya juga, di bagian bawah juga support 2. Bisa dibilang ini komplit. Dan apalagi radiator support sampai di 360 mm up to-nya, di bagian depan bisa, atas juga bisa. Di bagian belakang bisa lah untuk 12 cm aja, tapi lebih bagus kalau dikasih 360 mm. Dan lanjut di bagian I/O interface-nya di bagian atas ini. Kalau saya lihat itu ada tombol powernya, tombol reset, ada USB 3.0, ada 2, dan juga slot audio jack. Cuma itu aja. Meskipun belum ada USB Type-C-nya ya di casing yang ada di bagian atas. Serta untuk yang lainnya sih udah seperti itulah dari segi spesifikasinya. Aku kasih bawah dulu supaya tidak full dari segi penampakan di kamera ini ya, karena box yang sangat besar banget. Ini aku kasih bawah. Dan di sini untuk penampakan casingnya, agak berat ya. Seperti yang kalian lihat di bagian depan sini, dia itu berwarna grey, bukan berwarna hitam. Dan sangat bagus sekali sih. Apalagi di bagian atas ini juga berwarna grey, di bagian samping sini juga berwarna grey, di bagian dalam ya. Maupun di bagian dalamnya sini juga, di bagian belakang juga berwarna grey. Set panelnya, dia tuh tipe jendelanya atau tempered glassnya, dia tuh digeser. Seperti ini, kita ambil dulu tempered glassnya, tinggal dibuka aja bautnya, tinggal digeser. Seperti yang ada di sini. Ini ya tempered glassnya, dia itu besar banget, tipenya ATX dari bawah ke atas. Aku kasih bawah dulu supaya tidak pecah lah untuk tempered glassnya, supaya lebih aman dan juga lebih enak untuk mereviewnya. Dan juga berat banget sih dari segi tempered glass yang ada di sini. Dan lanjut di bagian dalam yang ada di sini ada kertas manualnya dan juga ada pas quality controlnya lah. Ya kurang lebih seperti itu, dan juga ada spesifikasinya juga di bagian lembaran ini. Dan di sini juga ada dust filter juga. Dust filter tersebut di bagian depan ya, karena di bagian depannya tersebut tidak ada. Jadi ini udah dikasih free 360 mm. Terbilang ini cakep, di harga 800 ribuan udah full. Dan di bagian samping sini, nih ya, kayak tentara ya, berwarna hitam dan juga grey, sangat kokoh banget, tampil elegan lah.
Dan apalagi nanti saya akan membuatnya menggunakan fan berwarna hitam abu-abu atau grey seperti contoh yang ada di sini, supaya menyesuaikan dan juga menggunakan radiator 360 mm ya, supaya lebih bagus dan juga kelihatan lah supportnya jelas banget. Dan di sini sangat menarik sekali penampakannya. Jarang-jarang ada ya menggunakan tipe warna seperti grey yang ada di bagian dalam sini. Di bagian samping ada power supply cover supaya tahu kelihatan apa power supply apa yang kalian pakai, dan juga di bagian depan sini dia itu tipe meshnya dan juga ada logo Segotep. Cakep sih. Coba kita buka dulu ya di bagian samping sini. Cara membukanya tinggal tarik aja di bagian bawah. Ringan sih. Jadinya simple, dan juga di sini untuk penampakan di bagian depannya. Tinggal dikasih aja 360 mm nih ya. Tinggal dipasang di bagian dalam sini sih. Oh enggak, ini tuh dipasang di bagian dalamnya sini karena ada magnetnya, tinggal dipasang bagian dalam ya seperti ini ya contohnya. Kalau misal dipasang di bagian dalam sini tidak muat, jadi kasih di bagian dalam sini karena dia itu ada magnetnya. Kalau yang di bagian sini kan cuma ada plastik di bagian samping-sampingnya. Kalau biasa seperti itu terbilang ini cakep. Dan lanjut di bagian sampingnya, sampai sini ada fan juga ya, ada dua. Nanti saya kasih fan 3 di bagian depan, samping 2, di bagian belakang 1. Bukan fan yang RGB ya. Intinya seperti itu. Dan di bagian belakang sini coba aku ambil dulu side panelnya. Dan seperti ini. Dan juga ada touch filternya juga. Ini berwarna grey, bukan berwarna hitam. Serta udah ada touch filternya, jadi aman lah. Ditempel di bagian sini aja. Untuk menyaring udara dari luar ke dalam di bagian fan samping di samping sini. Komplit lah untuk dust filter yang ada di sini. Apalagi di bagian atasnya juga ada dust filternya juga 360 mm. Dan di bagian belakang sini ya, di short PCI-nya berwarna hitam dan juga grey. Cakep sih dari segi tampilannya. Dan lanjut di bagian belakang yang ada di sini, seperti yang kalian lihat ya, dia itu ada bracket SSD ada 2 di bagian belakang mobonya. Nih ada 2. Dan juga di bagian belakang sini ada bracket hard disk. Dia itu maksimal juga bisa 2 ya. Kalau yang di boxnya tersebut maksimal 1, tapi kalau aku pribadi bisa 2. Bagian dalam 1, di bagian atasnya juga bisa ditambah lagi. Jadi aman lah. 2 hard disk, 2 SSD untuk casing yang ada di sini. Terbilang ini cakep. Dan juga berwarna grey juga di bagian belakang ini ya. Berwarna grey dan juga dia tuh keras sih dari segi bahannya. Dan untuk space perkabelan di bagian sini, dia tuh sekitar 3 cm lah, atau up to sampai 3 cm. Ini terbilang sangat lebar sekali, jadinya aman. Kalau semisal menggunakan kabel-kabel yang banyak atau yang menggunakan kabel seperti ular, itu pasti bisa dimasukkan dan gampang ditutup. Tapi lebih baik menggunakan yang tipe kabel flat ya, supaya lebih simple dan juga lebih bagus rapikannya. Apalagi kalau misal menggunakan full modular, itu lebih cakep. Nih, kurang lebih seperti itu. Di bagian belakang sini juga udah komplit. Dan di sini ya, untuk perkabelan tersebut ada USB 3.0, ada 1, dan juga ada kabel audionya. Dia ada berwarna hitam tapi tidak flat seperti yang ada di sini. Nggak masalah sih. Tapi sayangnya belum support USB Type-C di casing yang ada di sini. Kalau misal sudah support USB Type-C, ini sempurna sih dari segi casingnya. Dan lanjut di bagian bawahnya sini kita cek. Dia itu ada dust filternya juga untuk power supply khusus di bagian sini aja, dan juga ada kaki casingnya cukup tinggi serta ada busanya di bagian atas ini. Ini busa ya, bukan karet. Jadi terbilang ini bagus lah di bagian bawahnya. Sudah komplit. Kurang lebih seperti itu penampakan yang ada di sini casingnya. Apakah ini worth it atau tidak? Di harga 819.000, di harga terjangkau dan juga bersaing lah dengan beberapa brand pada umumnya tipenya ATEK dan juga gaming. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi sirkulasi udaranya, apakah bagus atau tidak, pakai kaca dan juga tanpa kaca. Yang pertama, tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat, dan juga maksimalnya di 72 derajat. Untuk minimalnya cuma dibaca di desktop tidak ngapa-ngapain, dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench. Dan kalau pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat, dan juga maksimalnya di 72 derajat. Terbilang ini bagus dan juga sempurna, 1:1 jika tanpa kaca dan juga pakai kaca di bagian samping di casingnya ini. Dan lanjut ke kelebihannya.
Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti yang saya uji di sebelumnya. Dia itu 1:1. Bisa dibilang sirkulasi udaranya dia itu sempurna untuk yang ini, kalau pakai kaca maupun tanpa kaca. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 170 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan heat pad dia itu aman lah, karena maksimalnya di 160 mm. Tapi kalau yang ini lebih di 170 mm. Dan juga radiator dia itu up to sampai di 360 mm. Di bagian depan bisa, di bagian atas juga bisa. Seperti yang saya pakai di sini. Dan juga GPU up to sampai di 390 mm. Triple fan dia juga aman lah, karena triple fan yang paling tinggi di 330 mm. Apalagi ini di 390 mm sangat aman. Dan lanjut yang ketiga, tempered glassnya tipe geser. Seperti contoh yang ada di sini. Dia itu sangat simple, tinggal dibuka aja baut di bagian belakang, lalu digeser, lalu dimasukkan juga. Yang penting bukan menggunakan baut di 4 sisi. Lalu yang keempat, fiturnya full dust filter. Di bagian depan ada, di bagian samping ada, di bagian bawah ada, dan juga di bagian atas ada. Jadi bisa dibilang ini sangat bagus. Yang dimana untuk kedepannya tidak debuan di bagian dalam casing yang ada di sini. Jadinya ini udah bagus. Lalu yang kelima, terdapat power supply cover di bagian samping, supaya tahu power supply apa yang kalian pakai. Dan apalagi kalau ada RGB-nya sangat menarik di casingnya ini. Lalu yang keenam, support hard disk maksimal 2 di bagian atas dan juga di bagian bawah, dan juga SSD maksimal 2. Jadinya itu aman lah, ada bracket hard disk maupun bracket SSD-nya di bagian belakang yang ada di sini. Lalu yang ketujuh, terdapat rongga atau space up to sampai di 3 cm di bagian belakang, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang dibuka maupun ditutup, dan juga kabelnya tersebut gampang ditata juga untuk yang ada di sini. Bisa dibilang ini sangat longgar. Lalu yang kedelapan, support power supply yang tipenya set interface. Seperti contoh yang ada di sini ya. Kalau yang ada di sini dia itu full modular yang di bagian samping, berbeda seperti pada umumnya dia itu di bagian samping ke dalam. Tapi kalau yang di bagian samping keluar, dia itu masih aman di casingnya. Karena space-nya dia itu sangat lebar lah di bagian belakang. Jadi kalau menggunakan power supply tipe ini, dia itu aman. Lalu yang kesembilan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Di bagian bawah ini dia itu ada busanya, itu udah sangat bagus. Yang dimana untuk meredam getaran dan juga aliran listrik di bagian bawah casingnya. Lalu yang ke-10, tampilannya keren elegan, berwarna hitam dan juga grey. Jarang-jarang ada untuk tipe yang seperti ini. Tampilannya sangat elegan dan sangat cocok sekali kalau semisal merakit PC tanpa menggunakan RGB di casing yang ada di sini. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, belum support USB Type-C, tapi ini masih opsional ya. Ada yang butuh, ada yang tidak. Tapi kebanyakan casing di atas 600 ribuan sekarang, dia itu udah support USB Type-C. Itu kebanyakan ya. Tapi kalau yang ini, dia itu masih wajar lah dan juga masih opsional. Mungkin bisa jadi tipenya ini juga ada yang Type-C ya, tapi aku juga kurang tahu. Tapi masih nggak masalah untuk yang itu. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Setelah melihat video ini, ataupun sudah memakai casingnya ini, Segotep Geng 360. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 819.000, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana tampilannya keren, berwarna hitam grey, yang dimana tipenya tersebut jarang ada, dan apalagi airflow-nya dia itu sangat bagus dan juga sempurna, 1:1, tanpa kaca maupun pakai kaca. Dan apalagi tempered glass-nya tipenya geser, jadi sangat simple, dan apalagi radiator, support sampai di 360 mm, jadi nyaman ya, menggunakan radiator yang panjang, triple fan, apalagi CPU cooler yang menggunakan heat pad, itu sangat aman sekali, bisa masuk semua di casingnya ini. Dan apalagi kelebihan yang lainnya, dia itu dust filternya full di bagian depan, atas, samping, dan juga bawah. Jadi sangat aman lah, tidak usah takut debuan dalam jangka pendek. Jadi terbilang ini bagus. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotep Geng 360. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC, seperti contoh yang ada di sini casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.